lagi dong di program yang paling seru yang hanya ada di Garuda TV, yaitu Kita dan Cinta. Aduh, tapi kalau di Kita dan Cinta ngomong sendiri tuh gak seru. Harus sama partner aku ini, Mas Ferry Purwo. Kira-kira kita akan membahas apa ya Mas hari ini? Saya udah mulai bingung. Kenapa tuh? Kan udah malam ya. Kenapa tuh? Udah mulai ngantuk? Mulai hang. Udah mulai hang, biasa namanya faktor U ya namanya ya. Bener. Faktor umur. Nah Mas, ini tuh kalau di dunia entertainment itu tuh banyak banget nih. Yang berkarya tuh sekarang tuh nggak cuma. Ini tuh kalau di dunia entertainment itu tuh banyak banget nih. Yang berkarya tuh sekarang tuh nggak cuma lewat kayak sinetron, film, tapi lewat? Tapi lewat jalur sosial media. Sosial media. Seperti bintang tamu kita yang satu ini. Ini tuh selebgram atau artis tok-tok. Kita bilangnya tok-tok boleh gak sih? Fadlan Holau. Halo sayang, apa kabar? Silakan duduk. Aduh. Halo kakak. Kamu tegap sekali ya sayangnya? Dikunci sedikit. Dikunci ya? Iya, tapi maksudnya postur tubuhnya tuh iya ini banget dong. ya, tegap Iya banget. Suka berenang ya? Suka Nggak, berenang. Biasanya kalau suka berenang dari kecil biasanya Berenang. badan langsung bidang. Fadlan Holau. Kita ngomongnya bener nggak? Holau. Holau. Itu Yes. Holau tuh marga ya? Bukan, itu bahasa Palembang, karena aku dari Palembang. Oh, tapi bukan nama keluarga, marga bukan. Bukan. Holau tuh apa artinya? Bagus. Bagus. Tapi kamu sendiri orang Palembang. Tapi keluarga udah di Jakarta semua. Tapi lahir di Jakarta, tapi emang orang Palembang. Ya, Mama sama papa orang Palembang. ya. Oke, ini nih terkenal banget Mas, selebgram atau TikTok. Keren dong. Keren banget. Main nggak tok-tok? Main dikit-dikit lah. Main nggak? Lihat-lihat doang ya. dong. Lihat-lihat doang Main ya, dikit-dikit, nggak main. dikit-dikit. Hah? Dikit-dikit main. Dikit-dikit. Ini tuh terkenal banget nih karena sering memparodikan berbagai macam profesi. Benar. Dia suaranya tuh bagus, kayak kalau ngomong tuh kayak gimana coba contohin lagi dikit, coba deh sedikit. Tadi katanya dikunci, pas ketawa nggak dikunci, close kuncinya. Dikit aja, nggak apa-apa. Dikit aja, Iya. contohin dikit aja. Apa tuh? Ya, profesi apa yang ceritanya kira-kira? Ini kali ya. Pramugari apa sih biasanya kamu tuh? Sinema kali ya. Sinema boleh. Sebelah sini bisa silakan. Untuk film apa? Yang jam berapa? Semacam itulah ya. Tapi boleh dong pramugari siapa? Pramugari itu pilot. Kamu lebih ke Pilot atau pramugari atau pramugari? lebih ke pilot? Kemana aja gitu bisa sebenarnya. Coba, Apa ya? Pramugari itu kayak gimana sih pramugari tuh? Aduh, gue belum nelaah nih, kagak ada di briefing. nggak ada, tapi yang udah deh, yang udah pernah kamu Yang ingin udah aja. pernah itu biasanya supermarket. Nah, supermarket coba. Jadi kasir gitu. Iya. Oh. Selamat datang di minimarket, ada yang bisa bantu dengan pesanannya? Ngomong sekalian kak, isi pulsanya. Atau imaninya mungkin? Nah, gitu biasanya kalau udah selesai belanja tuh ada aja nih Langsung ditawarin. ada aja yang ditawarin. Iya. Ujungnya beli tuh telur-teloran buat kalau bawa bocah. Nah itu udah gitu, lanjut lagi nih. Selain itu kan awal kemunculan Fadlan tuh rambutnya panjang. Panjang. Kenapa dipotong? Gerah aja kak. Buang sial. Ya Allah, serem banget sih ya. Biasanya orang potong rambut buang sial. Kenapa potong rambut? Karena Gerah. satu gerah, kedua juga waktu itu sempat ada project web series yang mengharuskan aku potong rambut, jadi yaudahlah, ada dutracknya mah lanjut. Budget oke berarti ya kan. Nah, bener. Fadlan ini anak dua dari dua bersaudara. Tapi kedua orang tua sudah Bisa berpisah divorce. dari kecil. Yes. Jadi kamu ikut sama siapa? Aku sama bunda. Manggilnya bunda, ayah bunda. Papa bunda. Papa bunda, ikut sama bunda. Yes. Ya, saudara kamu? Aku sama bunda juga semuanya sama bunda. Oh, semua sama bunda. Oke, ini deket banget sama bunda. Dekat, alhamdulillah. Sosok bunda di mata kamu? Bunda itu orangnya pekerja keras. Terus juga wanita yang hebat, bisa membimbing ketiga anaknya dengan baik, alhamdulillah. Terus juga bisa ya menuntun kita ke arah yang lebih baik pastinya, walaupun dia single mom, tapi she's amazing gitu. Sampai sekarang masih single mom, belum menikah lagi? Dari kamu Sempat pisah? menikah lagi tapi gagal lagi. Oke, jadi sekarang cuman sama kamu sama adik atau Sama adik. sama adik aja? Oh, paling Aku paling gede. Paling gede, oke. Mm-mm. Adik-adik udah umur berapa? Masih kecil? Adik aku ada yang umur 20 sama ada yang 19. Oke,
Oke, udah pada ini juga ya, udah pada dewasa juga. Jadi malah gantian harusnya kalian yang jagain mama ya. Bener banget. Gitu, oke. Ini sempat heboh. Ini mungkin Heboh. mama juga tahu nih kali ini, heboh nggak nih masalah ini? Pasti tahu. Heboh, aku juga sempat baca ya, katanya ada keinginan mau bunuh diri dengan menyayat tangan. Aduh, itu udah. What happened? Kenapa? Kamu kenapa? Itu 2021. Iya kenapa? Sebenarnya adalah pergejolakan batin seorang remaja lah kak, yang ini yang itu gitu. Jadi sempat nggak bisa ngehandle, mungkin emosinya juga masih naik turun. Tapi ya alhamdulillah sekarang I'm survive, I'm here. So kamu admit kamu ada mental illness Yes, in the past. in the past, oke. Terus gimana cara kamu ininya melewati itu semua? Pastinya aku tanya sama orang yang emang profesional di bidang tersebut. Terus juga aku mencoba untuk menenangkan diri kalau misalnya emang itu terjadi. Dan aku mencoba untuk lebih sering ngomong ke bunda sih. Mas, mental illness itu bisa terbentuk karena satu trauma atau karena lingkungan? Enggak, ini kan pergolakan batinnya luar biasa. Ini soal pilihan. Pilihan yang berkaitan dengan status diri sebenarnya. Jadi prosesnya, gejolaknya luar biasa. Makanya ada up and down di situ. Ada situasi yang kadang seperti protes kepada Tuhan. Tapi menurut saya itu kan bagian dari proses penemuan jati diri memang begitu. Jadi dia seperti tidak menerima situasi, tapi dalam prosesnya harus menerima situasi yang sebetulnya mungkin tidak sesuai gitu. Tapi saya lihat pada satu titik pelan tapi pasti sepertinya sudah mau tahu harus kemana situasinya gitu. Dan itu luar biasa karena memang yang diprotes Tuhan loh. Ini yang diprotes Tuhan bukan manusia. Jadi itu yang nggak gampang menurut saya. Tapi hebat, dia bisa keluar dari situasi yang terpressure itu dan dia bisa boleh dibilang saya pikir sekarang udah better banget ya. Itu yang terbaca ya, saya baca gitu. Ini berhubungan dengan masa lalu berarti? Pergolakan batin pemilihan Ya itu? bukan masa lalu dalam konteks gimana, tapi memang gimana ya, kalau misalnya kita lahir, lalu seakan-akan kita tidak menerima terhadap apa yang kita rasakan. Lalu gejolak itu muncul. Kemudian seperti tidak menerima gitu, awalnya tuh. Sehingga protesnya sama Tuhan. Kenapa begini kok? Gue nggak mau nih begini nih, gini. Lalu dia coba nih, satu sisi side di sini dia coba. Ternyata berjalan waktu gimana, dia coba lagi side berikut ininya, yang side lain gitu. Satu side lain dia coba lagi. Nah menurut saya sekarang juga terus mencari kan. Dan menurut saya memang itu proses hidup, nggak apa-apa. Gitu. Pergolakan batin yang menurut saya memang nggak gampang di awal, sehingga itu kadang-kadang bisa bikin frustasi secara psikologis, iya kan? Iya sebenarnya waktu itu ada satu titik di mana aku udah capek gitu dengan suatu kondisi. Terus aku emang lagi mungkin yang namanya sedih ya mas, kita nggak mikirin panjang gitu. Yeah. Dan pada saat itu aku emang memposting di sosial media yang seharusnya emang dari awal aku admit kalau misalnya aku main sosial media itu nggak seharusnya aku mengumbar suatu hal yang emang kesedihan gitu. But in that time nggak tahu kenapa momen itu tuh dapat gitu. Jadi aku udah bener kosong, semua orang langsung nyari aku dan alhamdulillah di sana juga ada sahabat-sahabat aku di sebelahku and they saved me. Jadi pas kejadian itu kamu lagi sendiri Aku atau lagi? abis syuting di luar kota. Itu lagi sendirian? Untungnya lagi sama ada asisten aku juga, ada temen aku juga, alhamdulillah. Berarti mereka yang menghentikan kamu gitu. Berarti mereka lihat tuh prosesnya kamu mau suicide. Bunda nggak nangis tahu kamu mau melakukan hal itu? Nangis lah pasti. Dia langsung telepon nyeritain info ke aku. Pastinya aku juga nggak langsung megang handphone aku kan. Pada saat itu juga aku jauhkan HP segala macam karena berita yang aku dengar berita udah kemana-mana
karena postingan aku tersebut dan komen di sosial media kan yang kita tahu orang-orang pasti nggak semuanya juga pro, ada juga kontranya, ada yang bilang itu settingan, ada yang bilang ini itu segala macam. Ya Bunda nangis, Bunda mencoba untuk nyari tahu dan seperti itu. Itu tahun 2021. Ini sampai tahun 2023 perasaan kamu gimana? I'm happy right now, alhamdulillah. Dengan dikelilingin dengan orang-orang yang tepat, dengan dikelilingin dengan orang tua yang suportif, alhamdulillah. I'm being me right now, and I'm happy for that. Karena itu susah sih ya Mas. Susah. Loh itu yang maksudnya kita mau admit kalau misalnya kita ada mental illness aja nggak semua orang bisa. Jadi kalau sampai akhirnya kita bisa mampu mengungkapkan itu semua, padahal itu sebenarnya itu nggak masalah loh. Maksud aku, menurut aku orang punya mental illness ya itu butuh ditolong. Ya. Karena mental illness tuh nggak baik disimpan sendiri. Ya, contohnya jadi kayak kamu nanti. Ya, mungkin yang aku lihat di Indonesia emang masih tabu ya Tabu, masalah yes, benar. mental illness. Jadi mungkin nggak semua orang bisa mengkaitkan hal itu dengan dirinya. Makanya aku juga setelah kejadian itu, alhamdulillah aku jadi buat platform di mana aku bisa ngebantu mungkin sedikit curhatan mereka. Mungkin dia nggak berani cerita ke orang tuanya, Ya, mungkin nggak berani cerita ke temennya, atau bahkan nggak berani ke orang yang profesional karena satu lain hal. Jadi aku ada salah satu platform yang dimana aku bisa kayak, yuk ngobrol sama gue gitu, lo nggak sendiri. Jadi saling menguatkan ya. Karena kalau emang di sini emang jujur masih tabu banget sih Mas. Masalah mental illness akhirnya orang mendem akhirnya pecah sendiri gitu kan. Sementara kalau kita nonton di film-film luar aja, kalau tentang masalah bullying, mental illness, depression apa segala macam pasti di belakang ada note-nya. Kalau butuh ini saran atau apa, maksudnya mereka ada apa hotline-nya bisa untuk ngobrol untuk apa gitu. Kalau di sini kan mereka masih menganggap, ih lo carap lo gini kasarnya gitu. Padahal sebenarnya itu yang harusnya ditolong, bukan seperti itu. Berarti ini sekarang udah cukup Mas, lingkungannya udah cukup dan tepat nggak nih? Yang Atau tadi saya maksudnya bilang, takutnya arahnya nanti ke depannya ada nggak lingkungan yang bisa, sorry nih siapa tahu ini akhirnya membawa kamu arahnya nggak lebih baik gitu loh. Udah cukup tepat nggak lingkungannya yang sekarang? menurut saya sih sekarang sudah beda jauh lah. Makanya tadi saya bilang keluar dari situasi yang seperti ini kan nggak gampang. Tapi sepertinya sekarang jauh lebih better. Dan memang tinggal dipertahankan saja gitu kan. Nah ke depan saya sih yakin dia makin kuat nanti untuk ngadepin situasinya. Makanya mungkin dengan berkarya, ya kan ini banyak web series, mungkin film ke depannya, jadi bisa mendistract kamu untuk bisa ya nggak usah mikirin yang kemarin. Amin. Pasti ya kan, jadi benar-benar ke depannya maju untuk pilih baik. Apalagi ada bunda, ada adik-adik. Ya. Kalau pasangan gimana? Aduh, ngomongin Langsung pasangan. aja ke situ ya Sky. Kalau pasangan To the gimana? point ya. To the point dong. Kalau aku sih lagi fokus cari duit aja lah, kerja aja dulu. Siapa tahu punya pasangan bisa membuat lebih nyaman, lebih tenang, teman buat sharing lagi. Ribet kan punya pacar mah, ribet. Oke, jawabannya gitu ya. Ribet Kak punya pacar. Ya karena kamu belum menemukan yang Mungkin pas. ya. Karena gitu. sebelum-belumnya posesif, Oh, ribet. posesif, ribet, dia bikin depresi malah bikin Iya. panas. Aduh, ya. 21. Iya kenapa? Sebenarnya ada ya Bu Direktur ya. Nanti setelah dokumennya, tapi insya Allah kita tidak akan sampai 45 hari. Ya, kita tidak akan sampai 45 hari. Tapi saya tegaskan bahwa setelah 45 hari tentu proses ini akan berjalan di pengadilan Singapura. Karena itu kita tunggu setelah dokumennya lengkap. Yang kedua, terkait dengan proses persidangan tentu kita tidak bisa bercampur di sana karena setelah selesai ada putusan di pengadilan tingkat pertama di Singapura tentu masih ada proses banding. Nah, yang kedua pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah melakukan komunikasi? Kami sudah berkomitmen bersama bahwa urusan terkait dengan komunikasi antar pemerintah itu diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri. Oke ya? Ada yang lain?
Cukup ya, silakan. Kalau nggak ada, cukup ya. Ya. Mau baik, rekan-rekan semua, kalau sudah selesai kita cukupkan sampai. Makasih. Ya. Ya. Sudah. Makasih ya. Rayakan Tahun Baru Imlek 2025 bersama Garuda TV. Kebersamaan tumbuh di setiap generasi dengan semangat saling memberi dan menerima. Abadikan momen penuh keharmonisan yang menyatukan keberagaman di dunia bersama narasumber ternama di special event. Kemeriahan Imlek yang hadir di berbagai daerah dan kota di Indonesia dalam Laporan 8. Menelusuri highlight keindahan tradisi Imlek dengan berbagai atraksi dan berbagai keunikan penuh makna di tahun ular kayu Flash 8. Menggali tradisi Imlek lewat perspektif narasumber inspiratif pilihan dan menyelami warna-warni perayaan Imlek di Indonesia kita. Meriahkan hari keberuntungan bersama program-program menarik yang penuh warna dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2025 hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Gitaran cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Tapi kalau ngomongin wish, harapan, kamu pengen nih dalam karir sekarang kan berkarir di dunia entertainment. Harapan apa sih yang pengen kamu capai? Pengen ngapain? Mungkin pengen main film yang jadi karakter begini, begitu. Pasti ada. Pengen sih, Pengen mencoba apa? pengen mencoba di luar karakter karena so far selama ini aku emang selalu dapat karakter yang komedi kan. Jadi pengen banget punya karakter yang serius gitu atau yang Psikopat ya. mungkin ya kan. Aku juga pengen banget, tapi kok malah kayak di kehidupan nyata psikopat. Aduh, kalau yang ini kira-kira karakternya seperti apa ya Mas? Ini teman Mas Ferry dan teman aku juga. Dikenal udah lama banget. Kita sambut aja yuk, Olin Mendeng. Halo. Olin, apa kabar? Silakan duduk. Aduh. Ini mohon maaf lahir batin ya. Ya, kenapa Olin? Kalau ketemu sama Ferry Purwo nih berasa kayak mau ngecek hipertensi ya. Deg-degan gue. Aduh, abis ini cek jantung ya. Agak lemah ya, Say. Agak lemah ya. Ini Say. sejarah nih. Biasanya kita yang tademan, Iya, hari ini benar, kita benar, baca benar. dia. Oh, Gitu oke. ya. Dulu pernah punya program bareng ya? Bener. Punya Acara program gosip bareng. dulu. Acara gosip juga. Ini mah kita nggak gosip ya, kita fakta ya kan kalau ini. Kan langsung orangnya datang. Bukan Benar, fakta, benar. ini review. Ini ya. review, unboxing time, review Unboxing ya, time. Nek. Gimana unboxingnya kemarin pengantin baru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jos. Aduh, ya Elizabeth Caroline Mendeng. Betul, betul. Kamu betul. rumah sakit ya di Bandung? Bukan, Yes. saya kan memang ada keturunan kingdom gimana Oh, gitu. gitu. Toys Kingdom nih. Buat mainan dong. Buat mainan Oh, dong. lebih dikenal sebagai aktris, komedian, presenter, nyanyi juga. Gue berasa kayak Bunda Dorce ya, nih. Semua ada di gue gitu ya. Semua ada ya. Iya. Gak mau bagi-bagi tuh sama yang lain gitu, Kebetulan bakatnya. kemarin kan juga ditawarin untuk markain jalan tol ya, cuman kayaknya udah cukup lah segitu aja gitu, udah nyanyi udah, komedian udah. Sebenarnya gue nggak pernah apa ya, malah gue bingung kalau orang bilang gue komedian karena gue ngerasa gue nggak lucu-lucu banget, Bo. Banyak yang lebih lucu daripada gue. Ya, tapi lo kan berawalnya juga sebenarnya dari ajang pencarian bakat nyanyi. Nah ini yang mesti gue lurusin dulu, Ah. itu sebenarnya malah gue udah punya album tuh tahun 95. Album foto. Album foto bener. Dia pinter loh, dia loh.
Pantesan panjang di sini, 95. Aduh, belum lahir. Aku pikir kamu masih jadi embrio. Mak gue aja belum lahir kan? Belum ya, Nek? Masih di bulan. Maksudnya belum nikah. Gue langsung berasa gini. Ceplosan mulutnya. Gue berasa kayak sumur Borobudur ya gue ya. Terus. Jadi awalnya gimana nih? Apa coba lu Jadi gini, luruskan. malah gue dulu udah ada album tahun 95 dulu gue. Oke. Cuman kan karena memang pasarannya ini tuh udah ada kan tante Mbak Yunet, Bunda gitu. Bunda Yunet kan udah ada nih lagu-lagu lama gitu. Cuman jadinya tidak segebiar-gebiar gitu. Emang lo bawain gitu. lagu-lagu lama juga? Lagu-lagu lama, lagunya Pance, Pampers gitu-gitu. Oke. Lalu gue punya program itu di sorry nggak boleh sebut ini ya, gue Iya. lupa. Salah satu TV tetangga kita itu 2001, kuis dulu air-airan. Barulah gue masuk ke apa namanya pemilihan majang, oke. yang model-modelan itu. Anda juga kan sama kan kita tetanggaan ya? Iya, tetangga. Kamu yang dewasanya kan? Bukan dong, masa gue yang begini-begini? Nggak Bukan, mungkin kamu yang majalah apa nih? yang yes. Oh iya, aku temennya. Temennya kan, Iya, majalah remaja itu ya. Benar gitu. Terus udah kayak gitu akhirnya baru tuh Walaupun aku sekarang udah gak gadis ya. udah gak gadis ya Nek. Waktu itu juga udah gak gadis juga ya Nek. Bias. Lalu udah kayak gitu akhirnya acara apa ini gitu ya. Terus udah kayak gitu akhirnya gue keluar lah tuh kan ajang-ajang pemilihan Iya. apalah itu ya, odol-odol itu kan. Terus gue segini, kan gue dibilang sama bapak gue suara gue bagus, tapi gue kurang percaya. Coba deh gue ikutan gitu. Kalau orang ikutan itu dulu baru karir gini. Kalau gue kebalik, gue karir dulu baru ikutan gitu. Iya. Emang demen aja, beda sama yang lain kan. Gitu. Terus keluar kan tuh macam-macam festival tuh. Keren-keren lah siapa Joy Tobing lalala segala macem. Nggak mungkin lah gue sesaingan mereka ya. Langsung gue tiarap deh tuh 100 Tapi lu sempet besar ikut tuh terbaik. ya? 100 besar terbaik sih. 100 besar. Terbaik. Dari berapa tuh? Dari ribuan. Oh ya, alhamdulillah ya. Iya, itu udah iya. prestasi ya, luar Lumayan, biasa lumayan loh. ya. Cuman itu yang saya bisa banggakan. Oke, terus Gitu. abis itu nyanyi hempas dulu berarti ya Nyanyi kan? terus akhirnya gue punya program nih sama Ferry gitu. Oke, Dulu acara gosip tuh. Program itu dulu malah? Program itu dulu baru Office Boy gitu. Begitu. Itulah yang membuat Awalnya cur. OB juga sebenarnya bukan lo ya? Yang casting? Ya, jadi gini awalan gue itu waktu abis syuting kita nih acara gosip, terus gue nganterin teman gue yang memang udah masuk kandidat jadi Sayuti. Susi itu sebenarnya nggak ada peran Susi. Susi itu sebenarnya nggak ada. Terus gue masuk tiba-tiba ketemu sama almarhum Mampo Mercy. Olin dia bilang gitu. Lu casting dong, dia bilang gitu. Lo pilih nih karakternya ada ini. Gak mungkin ya Nek, secara gue lagi gak siap banget, cuma teplekan, kaos simple banget. Yang datang perempuan-perempuan 7 keajaiban dunia tuh rambutnya Nek, segala macam sasakan tinggi lala yeye ya. Terus hati gue waktu itu lagi rada-rada kurang enak. Ya, Oke, gue pilih kita deh tuh bahas gue. kenapa kurang enaknya. Gak Kita usah ngomong- mendalam Nggak seperti apa-apa. itu. Makanya mau sama Lalu keributan di sini. Gue Nah, pilih terus? tuh peran apa ya? Odah kali ya. Gue pilih tuh Odah. Set kan Odah itu karakternya kan galak gitu ya, pelitur, lala segala macem. Masuk nih gue ke ruangan dipanggil. Udah hafalin? Udah, padahal mah gue gak hafalin tuh. Gue waktu itu disuruh jadi Odah, terus langsung diginiin sama Mbak Winnie. Badan lu kekurusan, Odah harusnya gemuk. Dia bilang gitu. Oh gitu, udahlah gue gak expect too much ya. Terus tiba-tiba gini, coba lu Betawian deh. Ya udah, akhirnya tektokan sama Mbak Winnie. Terus gue pulang, gue mah gak kepikiran apa-apa. Tiba-tiba ditelepon, ini kan gak ada peran Susi ya, jadi kita buatin ada peran Susi, lu masuk ya Lin, gitu. Nah itu sebenarnya tadinya program cuman jajal-jajal 30 episode. Ternyata alhamdulillah puji Tuhan sampai 900 episode gitu. Akhirnya tuh Odanya siapa tuh? Tika Panggabean. Oh iya, Botik ya waktu Botik, itu. gitu Terus ceritanya. karena kurang besar badannya. Benar gitu kan. Jadi Ini Susi itu sebenarnya di-create on the spot dong berarti? on the spot gitu, baru ada si Susi itu baru dibuat-buat gitu. Jadi sebenarnya nggak ada tadinya Lu karakter taruh garam di Susi. situ pas casting? Oh bukan Lu garam taruh apa lagi, gitu? tujuh rupa kembang di situ. Di depan pintu gue udah begini nih. Lo bilang nggak pikirin apa-apa di rumah lo udah berdoa kan? Udah pas kan gue nelfon lu, nanya itunya di mana duka laranya nih. Gimana sih lu? Dibuka lagi sama dia. Terus sampai akhirnya masuk gaya di situ. Ternyata lu suhu gue ya nih. Iya deh. Iya terus. Dia bilang, Lin, pojok sana tuh sebar. Tebar. Lu bau garam kasar gak? Tebar. Terus dari situ, tapi berarti kan 900 episode tuh berapa lama ya? 4 Dulu tahun, tuh 4 weekly tahun. atau udah Tiap stripping hari. ya? Tiap Stripping ya, hari. stripping ya. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Kemarin juga
Sayuti kita undang ke sini. Oh iya. Iya. Ini kan durasinya 1 jam ya. Iya. Ada Sayuti 5 jam ya. Karena ngomongnya agak lama. Dia ngomongnya emang agak lama. Ya kita juga Iya, kayak iya, dengan iya. ngomong gini. Oh. Iya iya Kayak iya. mas, iya. pakai mas gitu. Ngantuk ya. Ngantuk. Iya iya iya. Tapi senang sih, masih berhubungan baik nggak dengan teman-teman? Di WhatsApp OB? masih kita ada grup khusus Masih. teman-teman OB, jadi kita tetap keep in touch apa-apa gitu. Terus kayak si Bayu kan emang lagi ingin mencalonkan ya gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak gagal ya Bayu Oktara ya. Udah buang-buang duit banyak Tapi kebetulan tadi kita di bawah habis ada acara juga, ada Daus kan. Daus Paru juga. Oh masih di calling ya sama TV dia ya? Daus Paru juga ini kan. Pas aku bilang ada Olin tuh di atas. Gitu. Oh. Siapa tuh? Olin, nggak kenal. Dia kali kenal gue gitu Oh, katanya. memang dulunya kan dia sempat jadi mantan. Ya. Mantan pembantaian saya gitu. Kerja di rumah 3 tahun, naksir saya kan saya nggak mungkin ya. Tapi seru banget sih OB itu ya, emang ya. Waktu itu bener mengangkat banyak nama sih di situ ya. Orang jadi emang bener-bener tahu. Nah kalau ngomongin masalah tadi, pas lagi casting perasaan lagi nggak enak tuh kenapa ya mas? Dia kan dibilang, pas lagi casting tuh Lagi pakai sih, biasa dari perasaan Purwo tuh lagi gua enak ditabok sebenarnya. Perasaan lagi nggak enak, tapi kesini ternyata ya. malah ketiban rezeki. Tapi kan Olin bilang, pas casting sebenarnya tuh perasaan gue tuh lagi nggak enak. Nggak enaknya pasti masalah percintaan. Gitu tuh, cuma Enggak, ternyata emang ada enak rezeki. aja, nggak ada Oh. apa-apa. Enggak enak gara-gara percintaan kan? Enggak apa-apa harus percintaan. Oh ya kalau gitu berarti kita bahas percintaan aja sekarang. Aduh. Ya Oli menikah dengan Oktav Pangabean. Lah ini saudaranya Botik. Iya, kalau di Tapanuli ya, kalau nggak salah tuh dia tuh ada urutannya. Masih ada urutannya. Oh satu Misalkan marga Botik soalnya tuh, ya. Botik misalkan urutan 10 gitu, si Oktav berapa gitu. Jadi anak gue nomor 8 gitu. Oh, Gue aja juga nggak paham nih, pakai nomor yang gue tahu pakai nomor kan cuma di bidan ya. Nomor jadi 3 tahun 2014. Heeh. Tapi bercerai di tahun 2015. Cuma setahun, ngapain lama-lama durasi lah. Mas tahun. Iya. Tapi emang hari gini Ibu berapa lama? 2 kali. 2 kali emang. Dua kali ya udah Salaman emang, dulu emang ya. apa-apa tuh harus 2 kali. Apa 2 kali Iya. buat Mas Salma. Oh, settingan kita kan memang 2 kali ya. Iya iya gitu. iya. Ibu saya 4,5 tahun. Berapa? 4,5 tahun. Menderita. Aduh gatel rambut gue langsung nih sanggul gue kayaknya mau copot. Agak berat ya Agak langsung berat ya. langsung jadi begini ya. Iya iya iya. Ceritain dong alasannya kenapa kok cuma setahun. Selain Habis durasi, kontraknya. enggak, selain durasi ya. Emang Canda dasar mulu. orang TV ya, nggak bisa lama-lama. Kontrak habis. Ini boleh agak sedikit berwibawa Boleh, ya. boleh, Musiknya boleh, boleh silakan. diganti, lebih Lagu. horor. Jadi agak seremnya. Beneran lo diganti horor lo sama dia. Nggak gitu, nggak gitu. Oh, tadi yang saya pas agak dia sedikit masuk. sedih-sedih. Lagu Kok gue yang horornya. ngatur sih? Ini acara siapa sih sebenarnya? Oh ya baik. Jadi gini sebenarnya. Kalau gue pribadi gini Jangan ya, nangis gue dong, jangan belum. nangis. Oh, belum. Seorang Olin Mending tidak akan pernah meneteskan air mata untuk mantan. Oh. Aduh. Tisu deh. Jadi gue tuh gini, apapun yang terjadi antara gue sama mantan gue, biarlah itu menjadi konsumsi dan ranah gue sama dia. Itu karena biar gimana pun kan ini apa ya, bapaknya El gitu. Jadi dan El pun tumbuh memang di teknologi yang sudah sangat canggih. Jadi gue tuh kepingin walaupun memang perpisahan ini membuat dia cukup mungkin sakit dan terluka, tapi gue tidak ingin membuat lebih banyak lagi statement yang akhirnya dia mungkin akan bisa cari di platform lain tentang hubungan gue sama mantan gue, gitu aja sih. Mas Ferry, bisa masuk? Kenapa nggak Masuk, buka-buka waktunya Mas masuk Mas Ferry. Hmm? Waktunya masuk Mas Ferry. Mas, Waktunya, masuk Mas. waktunya Mas, masuk, masuk, kayak Mas. curiga dia mau nempelin gue deh, kayak gitu ya. Waktunya Mas Ferry lah kalau Ya. emang ada yang mau diomongin, mau omongin aja Kalau Mas. saya sih lihat waktu itu kan kita lihatnya di berita ya, Ya. karena pada saat itu cuma taunya di berita. Kalau saya memang lihat sama-sama egonya pada tinggi, keras, benturannya pasti keras. Jadi kalaupun akhirnya tidak berkelanjutan sampai panjang, sebetulnya tidak surprise sih, nggak terlalu kejutan gitu. Karena dua-duanya kan juga kenal nih, ya. Tapi kalau saya lihat memang karakternya sama-sama keras. Dan tapi kan lebih baik kita akhirnya jadi lebih baik hubungannya setelah selesai itu malah, gitu. Nah kalau yang saya lihat memang ini sudah yang terbaik. Karena emang keras. Nggak ada lagi. Walaupun sempet ibaratnya tarik-tarikan kan, dalam arti saya lihat di situ mungkin anak juga sulit satu sama lain, itu kan awalnya nggak damai loh, saya baca ya. Artinya anak ibaratnya sama Olin kan,
Nah itu saya ngebacanya kayak bener-bener nggak boleh dulu lah ketemu sama ayahnya. Itu ada tuh peristiwa itu saya baca. Sempat ada tuh ya. Sempat ada. Tapi kan berjalannya waktu kan situasi-situasi bisa membuat itu menjadi cair. Gitu. Jadi sekarang udah boleh ketemu dari Kemarin sempat hampir ada komunikasi gitu ya. Cuman hampir. Gini, waktu 1 tahun habis bercerai itu kita sempat ada komunikasi, terus memang kan jujur ya, sejujurnya memang pernikahan kemarin tuh membuat ada rasa trauma gitu. Jadi tuh gue malah sampai kadang lihat TV kalau lihat orang kawin, gila nih orang nekat banget kawin. Lu tahu nggak enak tuh kawin tuh kayak gimana gitu. Gue sampai pernah ada di titik itu terus terang Tias. Jadi pada akhirnya pada saat jadi gue recovery-nya cukup lama, gue trauma akan relationship gitu ya. Karena gue gue melihat orang tua gue yang sampai tua bersama-sama, jadi gue menaruh itu sebenarnya di pernikahan gue gitu. Tapi ternyata itu tidak terjadi, yang akhirnya sangat ya kecewa dan sakit lah pada akhirnya kan. Terus gimana sih Pak? Terus akhirnya begitu 1 tahun dia mencoba untuk balik ya menghubungi tapi lewat nyokap nih gitu, karena kan gue benar-benar udah nggak mau pada saat itu, ketemu pun udah nggak mau lah intinya. Jadi dia jembatan nyokap dan gue memang tipe orang yang kalau nyokap udah ngomong apa luluh gitu. Terus akhirnya dia datang dan memang di situ ada poin yang dia mau minta ngajak balik lagi untuk kita berumah tangga. Gitu, tapi memang gue akhirnya jadi inget lagi ke belakang yang membuat gue trauma lagi gitu. Jadi di situ gue kayak tunggu, kita profesional aja nih untuk gedein anak tanpa kita harus gitu. Karena sudah mulai cemburu-cemburunya kayak awal lagi gitu. Jadi ya gitu-gitulah. Gue asal terima telepon dari cowok atau siapa, dari mana gitu. Jadi kayak padahal nggak ada hubungan apa lagi, udah tahunan gitu. Jadi gue pikir ya udahlah gitu. Tapi setelah itu komunikasi sama anak, sama ayahnya? Sempet ya, itu yang tadi gue bilang ya, mungkin cukup lama. Tapi gini, kalau gue tuh selalu mengajarkan El gini, walaupun mungkin secara komunikasi tidak ada gitu ya, yang gimana-gimana, tapi gue selalu mengajarkan El, ini papanya El, ini step mothernya El, karena kan kebetulan dia udah berumah tangga lagi ya, udah menikah lagi. Ini step mothernya El nggak boleh benci papa ya, apapun yang terjadi antara mama sama papa El nggak boleh benci. Aku bilang gitu. Tapi mungkin karena dia hidup sama aku dan melihat aku tanpa sosok figur ayah yang aku membesarkan dia tanpa sponsor dari ayahnya gitu ya sampai 8 tahun. Jadi dia mungkin kayak udahlah aku sama mama aja gitu. Tapi aku selalu bilang, once El mau sama papa, go ahead. Ayah nggak larang. Gitu. Sponsor. Berarti menafkahi, mengurus semua sendiri. Sendiri. Hal terberat sebagai single mom selainnya itulah harus lagi ditambah lagi nih nggak ada bantuan sama sekali, financial support ya maksudnya dari mantan suami. Kalau gue selalu berprinsip gini, kalau gue menjalani ini dengan sukacita, segala sesuatunya pasti akan jauh lebih ringan. Jadi anak ini gue tidak jadikan beban dalam hidup gue, tapi gue jadikan benar-benar penyemangat hidup gue yang akhirnya gue kerja apa-apa buat anak gitu. Mungkin bukan berat, tapi mungkin fungsinya jadi double karena seorang ibu harus juga jadi seorang ayah. Gitu kan, di sisi lain gue harus tegas, di sisi lain ya gue harus lembut nih bagaimana dan lain-lain gitu. Mungkin fungsinya aja yang harus double sih, itu doang. Dan bersyukurnya mungkin gini ya, dia tidak kehilangan sosok figur ayah walaupun secara spesifik, karena gue tuh punya kakak yang sampai detik ini belum dikaruniai anak gitu. Jadi menganggap El nih kayak anaknya gitu. Jadi dekat ya. Dekat banget. Tapi kalau untuk masalah pasangan baru, kalau gitu nih buat papanya El yang baru nih ada nggak sih kira-kira nih? Ibu pakai calon-calonnya Mas. Pura-pura nanya. Dia lagi duduk depan saya. Kan pura-pura nggak tahu. Oh iya. Dan ini juga kan masih dalam posisi yang boleh dibilang yang terbaca masih pendekatan kan, penjajakan, pertimbangan. Karena yang terbaca tadi kebetulan kita ngeliat juga, kan sebetulnya baru gagal juga nih. Saya baca, ya, yang terbaca nih. Pasangan Olin yang baru ini nih. Pasangan pacar yang baru gagal nih. Benar. Nomor teleponnya masih yang lama kan, Fer? Kok bisa begitu, Fer? Oh, ada aja tadi ditendang, Iya, dikeplak. jadi bukan hal yang mudah juga kan untuk langsung. Iya. Itu ya. Terus, soalnya yang terbaca nih baru banget loh, baru. Dan kelihatannya
mohon maaf nih yang saya baca ada anaknya juga yang baru lahir nih. Iya, iya, iya. Ya. Jadi saya melihat ini nggak gampang nih, perlu proses lagi, apalagi ditambah situasi-situasinya kan boleh dibilang yang tadi kalau kita setback lagi ke belakang, flashback lagi, itu ada situasi-situasi yang bisa saja itu jadi bahan pertimbangan. Tapi apapun kan ini jalan terus ke depan ya. Saya yakin situasinya kalau udah makin mantap kan Olin juga tipikalnya kalau udah mantap dia terjang terus. Tapi kalau terus gitu ya. kalau nggak Kalau mantap nggak mau udah dia selesai mundur, juga bener. gitu. Dia tahu gue Nah, tuh. jadi dia prosesnya sekarang itu. Tunggulah. Iya. Kalau masih ada pembahasan lagi tentang kisah cinta. Nggak usah iklan lah, gua cinta aja Olin udah yang lah. baru. Tapi habis ini ya, setelah commercial break yang berikut ini jangan kemana-mana. Tapi kita ada cinta. Lingkaran cinta. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Lingkaran cinta. Kembali lagi di kita dan cinta. Masih, Fadlan tunggu dulu ya sayangnya. Iya, nggak apa-apa dong. Padahal kalau mau ke Plaza Senayan dulu nggak Iya, apa-apa. lihat tuh belanja dulu. Bu. Fadlan ngomong ke Mas Senayan dicari Mas Ferry. Mas Ferry nongkrongnya di Plaza Senayan. Tapi tunggu aja, tapi paling ada jadi Mas Ferry ke Plaza Senayan. Oh iya, aku selalu ketemu dia Plaza Senayan Iya. dulu. Iya, Anak bener, PS. bener, bener. Emang anak PS banget. Emang. Olin, Saya ketemu pasangan di PS nggak? nggak gitu, nggak apa-apa PS, nggak apa-apa PS ya. Ketemu di mana sih? Gue dijodohin sama teman gue gitu. Jadi gue nih untuk berpasangan memang pada akhirnya gue mempercayakan dengan teman-teman gue. Kenapa gue lebih mempercayakan dijodohin sama teman gue? Karena gue terlalu percaya ya bahwa teman gue tuh pasti jauh lebih kenal orang inilah dibanding gue yang harus kenalan, salaman, siapa Ina ini gitu. Gue paling Durasi. anti jodoh-jodohin orang. Gue takut kesalahan kalau ada apa-apa gue gak mau. Gara lo kenal-kenalin gak deh gue nggak. Tapi kan itu balik lagi ke kita aja. Iya, Kalau iya. kalau sampai udah masuk ke situ udah bukan ranahnya dia lagi Iya. kan, dia cuma memperkenalkan kan Gue sebenarnya takut kan. kalau gue bukan kenalin dong sama si ini. Enggak, kenal sendiri. Bukan, mau gak mau, takut nggak mau salah-salah. Ya ini kenal sendiri. Kenal sendiri. Oh iya iya iya. Kenal sendiri. Kita bahas apa? Oh iya benar-benar. Aduh. Terus Olin. Ya sayang. Jadi sama ini udah berapa lama sih Mas? Baru banget. Baru. Ini Baru baru. apa? Baru. Ya, Baru artinya apa? Dua hari, nggak- dua hari. nggak Nggak bicara, begitu juga, nggak 2 bicara hari. tahunan gitu loh. Kalau Oh, lama kan baru. tahunan, Iya, gitu. Paling iya, nggak minimal iya. setahun ini enggak belum. Oh, belum. Hitungan bulan lah ya. Iya. Sampai akhirnya membuka hati buat Mas E Adalah. adalah karena apa? Oh gini. Apa yang akhirnya membuat hati membuka. Olin mendeng? Setelah 8 tahun ya Lin? 8 tahun loh. 8 tahun kan? 8 tahun akhirnya baru mau yang benar-benar ayo deh gitu serius gitu. Karena kemarin-kemarin kayak aduh kadang gue takut recovery-nya lagi, apa lagi. Nah itu takut di situnya gitu. Karena memang sebenarnya kan kalau kita mau jatuh cinta kita harus siap sakit hati Iya. ya nih. Tapi ya disitulah kadang gue kayak aduh recovery-nya lagi, apalagi gue suka gregetan di situ gitu. Nah yang membuat akhirnya gue mantap sama dia nih mungkin lebih ke tingkat keimanan ya, karena kita sama-sama tuh kepingin bertumbuh. Kita pernah gagal berdua gitu. Jadi dan gue juga bilang sama dia bahwa gue pernah ada rasa trauma untuk pernikahan. Jadi gue kepingin untuk pernikahan selanjutnya gue nggak mau ada kegagalan berikutnya gitu. Karena kenapa pada akhirnya mungkin yang tadinya kita mau ini nikah undur dulu karena memang gue benar-benar harus mantep dulu. Karena supaya paling tidak gue bisa mempertanggungjawabkan pernikahan gue ini sama anak gue gitu loh. Ini bahwa ini yang terakhir. Dan dia juga mendapatkan sosok figur ayah yang pas dan tepat sampai seterusnya gitu. Tapi anak udah kenal? Sudah by phone. Oh, Udah by kenal, phone. Belum udah dipertemukan. FaceTime Oh, gitu. belum dipertemukan. Belum. Kenapa? Karena memang gini ya, gue pada saat itu prinsipnya sebenarnya kalau gue belum yang mantep banget, gue belum mau memperkenalkan dulu sebenarnya. Karena takutnya psikologis anak gue Iya, kayak iya. ntar ini, tiba-tiba putus ntar ini, Iya, ntar iya, ini iya, gitu iya, loh. benar, Jadi gue benar. belum dulu pada saat itu gitu. Tapi nanya nggak?
Tanya karena dia udah tahu kan gue udah mulai terbuka. Kak, Iya. Ai lagi deket sama ini gini. Boleh nggak? Pasti gue kalimat awal gitu boleh. Tanya dulu. Boleh. As long as you happy, go ahead. Benar Mas, as long as all in happy, anaknya mendukung Mas. Iya kan, menurut saya kan dia lebih cenderung untuk supaya ibunya biar nggak marah-marah kan. Oh gitu ternyata. Ya udah, kan kalau dekat sama ini kan lagi berbunga-bunga Oh kan iya benar. seneng mulu ya kan. Benar. Gitu. Sotoy banget sih lo, Fel. Jadi kalau Lu anaknya rumahnya gitu, mana sih? Pingin gue jegat deh. biar mama anteng gitu ya kan. Iya ya kan. Dan senang. Tapi yang lucunya lagi, pada saat dia ngobrol by phone sama laki gue tuh, dia udah ngomong ke teman-teman sekolahnya, gue punya daddy baru dong, gitu. Oh, udah gitu. congkak lo anaknya, Udah congkak gitu. ya, berarti udah waktunya lo. Langsung aja kenalin, kalau memang lo udah yakin. Sekarang udah kita ikutin, kita lihat. Tapi apa Lin, apa sosok dari pasangan lo yang baru ini yang membuat lo, selain lo mau bertumbuh bersama, berarti kan kamu buka hati setelah 8 tahun dengan adanya trauma-trauma kan bukan hal yang mudah. Gue ini karakternya Ferry udah tau, gue ini lumayan keras. Mungkin jeleknya cewek independen, kadang suka, udahlah gitu. Karena gue sampai ngomong juga ke laki gue ini tuh kadang pernah ada di titik kayak, udahlah gue nggak perlu laki, ada laki nggak ada laki gue hidup gitu. Cuman pada akhirnya yang gue membutuhkan adalah sekarang gue ngomong sama dia bahwa gue tidak memerlukan suami, tapi gue memerlukan pasangan hidup. Gitu, gue memerlukan pasangan hidup, artinya gue bisa ngobrol segala macem rupa gitu, apapun sama dia gitu. Dan gue tipenya kan agak keras kan gitu, plus anak bontot. Dia tuh bisa tahu salahnya nih. Awal-awal sih pasti masih wah gitu lah penyesuaian. Tapi dia udah tahu salah gue. Gue udah kesel aja misalkan ada kalimat ya, kita nggak, semua orang nggak ada yang perfect ya. Misalkan dia ngomong apa gitu, terus muka gue udah nyurang gitu. Udah ya, jangan marah, udah. Udah gitu, udah meleng gitu. Tapi kalau main dulu kan, kadang gitu. Jadi zut nggak kalah. Bagi di jalur. Cuman begini. Jalur peperangan. Cuman ada catatan ya. Saya tetap yakin bahwa situasi-situasi seperti itu, Olin juga harus mulai untuk dirubah sedikit. Karena setiap orang tetap ada limitasi. Ya kalau lagi happy ya mungkin dia bisa tuh kayak tadi ya. Nah gitu ya. Kalau enggak bisa juga moodnya berubah ya. Bisa benturan juga. Nah itu yang harus mulai. Jangan terus-terusan dipelihara gitu. Ya kan? Ya karena memang gue sama dia lumayan agak keras nih, sama-sama keras sebenarnya. Iya makanya, nanti pas lagi limitnya lagi kurang ya, udah nih, udah over limit. bentrok lagi ntar gitu. Berarti nggak jodoh dong? Bukan. Belum tentu. Ya, kan kalau bentrok belum tentu jodoh atau nggak jodoh, tapi artinya kan daripada bentrok mulu kan harus ada yang mulai. Kalau emang kita terlalu keras ya kita mulai kikis. Jadi kalaupun kerasnya nggak yang terlalu. Ini Ferry Purwo apa Ferry with Teguh ya? Nah, sebenarnya masih ada yang dipendem nggak sih di antara mereka berdua nih? Sama siapa? Maksudnya pendem? Ya terpendam lah mungkin yang hal-hal yang ya mungkin ada. Dari gua sama mantan gua apa dari gua sama Sama yang gue? sekarang dong, sama yang baru. Kalau pendem dalam arti bukan pendem sih, tapi lagi saling, ini kan lagi saling beradaptasi mencocokkan nih ya. Ya proses itu memang lumayan. Pergesekan. Cuman apa ya, perlu tinggal frekuensinya dipasin banget aja gitu. Betul. Gitu. Fadlan, Yuk. Ya akhirnya gue diajak ngobrol. Makan gaji buta ini. enggak dong, masih ada dong, tenang aja. Igun sehat Igun? Iya loh. Ini belajar nih pengalaman nih, dengerin omongan Ngobrol senior. dong, dari tadi gue aja. Bikin kaget aja, Neng. Maaf. Sebenarnya ada punya kriteria khusus nggak sih kalau mau punya pasangan yang seperti apa? Untuk kriteria sebenarnya nggak ada sih yang spesifik. Sebenarnya yang penting baik, bisa support dan mengerti pekerjaan aku kayak gini, terus juga bisa sayang keluarga dan seiman. Dan yang pasti terutama satu, Apa tuh? bernafas. Aduh ribet banget sih. Tapi di dalam waktu dekat kira-kira ada nggak nih Mas yang deketin Fadlan? Kalau saya ngeliat belum mana dulu nih? fokus ke sana. Ya tapi maksudnya yang suka-suka, yang deket-deket. Ya ada, tapi kan kalau orang nggak fokus dan tidak terlalu niat banget tuh jadi kayak
cuman sambil lalu doang gitu. Dia memang lagi cinta duit dia. Lagi cinta, aku cinta rupiah ya. Iya, mencinta rupiah. kan? Lagi Wow. belum mau dia karena memang daripada nanti ngeganggu sama kerjaannya, Ya. dia pikir ya udah mendingan fokus ke situ aja dulu gitu. Lagi fokus mencari uang. Yes. Karena menjadi tulang punggung keluarga juga kan? Alhamdulillah sih Bunda masih kerja. Kerja. Jadi sebenarnya Bunda tuh selalu ngomong kalau bisa uangnya disimpan. Kan kita nggak tahu ya, maksudnya orang tua kita kapan nggak adanya Iya. gitu. Jadi untuk sekarang Bunda masih support untuk keluarga. Cuman Kamu punya aku disuruh nabung. nabung. Ini sih nggak jadi tulang punggung karena menurut saya hampir tercukupi semua dan saya tidak melihat ada situasi di mana dia susah kalau untuk urusan ekonomi. Tadi aja tuh pergolakan di dalam aja yang lebih banyak. Itu ya, jadi bukan masalah finansial, bukan masalah Bukan. ekonomi, tapi memang lebih balik ke diri sendiri. Dan memang ke depan pun dia duitnya banyak ntar. Iya, alhamdulillah. Temenan deh aja kita di deh, depan. yuk temenan deh, ayo. temenan deh kalau ini. Gope ada gope. Enggak, gue mah kalau ngeliatnya kan 2 kali, emak gue juga 2 kali. Oh malu juga 2 kali. 2 kali, 2 kali gagalnya lagi. Iya bener. Kita mau sekali, kita mau sekali. 2 kali gagal. Coy, Dua kali gagalnya. Jengong dong Gue say, mau jangan gini, 2 gue mau kali. gopein. Kita masuk kita berteman dia sama ibunya pas dia bilang 2 kali. Ini baru sekali. Jangan deh say. Saya baru sekali. Jangan. Jengong Maaf, dulu deh yang maaf. terakhir. Mamanya Badan maaf ya, bukannya kita Maaf ya, teman sama Tante. cuman ya takutan. Aduh, Mak lu doyan juga ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Turun ya. ke anak ya doyan. Bener. Yang Tapi sama pengen- under dealnya lagi. pengen punya, sekarang lagi nyari pundi-pundi uang nih, lagi mau membuka pundi-pundi. Apa sih pengen punya apa? Iya, pengen yang jelas pengen Bunda udahlah istirahat aja biar aku Nah. sendiri yang kerja. Gak boleh begitu, orang tua masih hidup digitu-gituin udah suruh istirahat loh. Bukan itu ya, bukan ke situ Nggak ya. ke situ niatnya. Tapi pengen apa? Nabung sekarang ini pengen nabung apa yang pengen kamu raih? Mau ke luar negeri, keliling dunia Udah, dia atau mah apa pasti. gitu loh maksudnya? Alhamdulillah. Pengennya apa? Pengennya apa ya punya sebenarnya? Ya udah sebenarnya apa yang mau Bunda udah bilang ke aku aja biar aku yang ngurusin gitu. Gak mau punya kakak angkat nih. Masih bisa loh, say. Ke Bunda, Gitu ya. semua buat Bunda. Bunda Wah, dong. luar biasa. Pokoknya rezeki buat orang tua mah gak akan pernah tertukar. Amin ya Allah. Amin. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Kaulah segalanya untukku. Kita dan cinta. Ya Imlek di tahun ular ini tentunya kita harus berpikir yang positif. Saya sudah 7 tahun di sini bekerja mengasuh anak-anak panti asuhan teratai kasih. Mereka belajar dan belajar. Semoga mereka tuh jadi anak yang baik, anak pintar, sukses, menjadi kebanggaan kita semua. Semoga tahun baru Imlek ini menjadi pengalaman terbaik untuk kita semua, anak-anak, dan menjadi lebih baik lagi, bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang. Kita dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Aduh, cengar-cengir, cengar-cengir aja. Ayo. Perasaan gue, ibu mau bawa rantang, mau kemana? Bukan, teko, Wak. Oh, teko. Lu lanjut. Lanjut. Apaan? Kira setrikaan. Oh, iya. Lanjut. Aduh, ya Allah. Apa sih? Mama ntar ada kondangan, konde. Mas Heri, lanjut. Apaan? Sampai lu nih, Mas itu? Heri. Iya, Apaan? harus muter mainnya gitu, Apaan? mainnya Harus gitu. begitu. Ayo, gue tadi konde. Udah semua, ayo lu apaan? Ayo, Dah, ini Ya, masa konek dia, dia masa nggak konek. Maklum lu malam. iya. Apa ya buat apa ya? Durasi. Apa Fer? Ayo Fer. Udah langsung ya. Ya. Nggak kena dia, nggak kena. Terus, udah kita muter lagi. Enggak, nih siapa Muter dulu lagi. nih? Siapa Fadlan lagi? tuh, Fadlan. Fadlan. Ini gimana caranya? Masukin tangan kanan. Tangguh bebeng banget tadi. Bisa dikedein kok. Oh, bisa, Dikedein. bisik. Bising. Yuk. Nih, oke. Tinggal jawab benar atau salah nih. Ya. Nanti ini jawabannya jujur atau enggak. Ya. Tergantung dari si alat yang entah Alat. jelas nggak jelas. Ada dari konde, setrikaan, apa dari teko ya kan. Saya pertama, benar atau salah?
Fadlan sering dibully pada saat masih sekolah. Enggak pernah. Nggak pernah dibully? Kamu yang ngebully kayaknya. Salah berarti ya? Berarti salah ya? Salah. Salah. Bener nggak Fer? Kayaknya dia ngebully deh. Kesetrum nggak say? Belum. Enggak. Oh, Belum, tunggu dulu. Gitu. Kayak Pemson ya. Monyong. Kok di nge-setrum? Gue mah kagak pernah dibully gua. Nggak pernah. Lo yang ngebully? Hah? Lo yang ngebully? Enggak dong, kita anak baik-baik aja. Oh, iya, benar. Lurus-lurus aja kita. Jadi nggak pernah sama sekali ada Nggak pernah. dibully? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti alatnya, oke. Udah beli baru nih kali. Nih Aji. Ini sih kalau pertanyaan sampai 8 mulut gue menyon lo lama-lama tuh kalau gue kesetrum mulu. Ngeri lo. Pertanyaan berikutnya ya. Benar atau salah kalau Fadlan tuh suka banget gampang terpengaruh sama omongan netizen Oh iya. yang maha benar itu? Enggak. Enggak. Salah berarti ya? Salah. Bodoh amat ya, Say. Udah, gue mau delete komennya. Blok, delete ya, Say. Nah, Gue tutup nggak ada komen. ini terus mulu ya. Makanya kan iya deh kayaknya deh. Dia kayak demen sama Dia gue demen sama terus lu mulu. tuh. Oh gitu, oke. Oh, emang sengaja. Berarti sebenarnya mikirin Mas? Enggak sih, dia memang cuek aja. Cuek tuh aja kayaknya. ya kayaknya ya. Saya emang karena nggak pernah bacain komen gua. Iya sih, benar-benar. Juga ya. Lagian juga kadang-kadang komen, aduh ya udahlah ya. Say. Kalau ada yang maskap baru gue follow. Komen-komen rata-rata peninggi badan kan. Pemain Jangan iseng. Ada yang jawab, ada yang komen gini. Alah paling lama 2 tahun, gue jawab aja sisa umur kamu. Keren. Astagfirullahaladzim. Di Instagramnya dia penuh sumpah serapah ya. Iya, gue balas Ngeri ada lo. juga satu lagi. Kan ada foto gue yang dari samping kayak perut gue agak datang gemuk gitu. Kayak hamil deh gitu. Terus Komen yang apa komen tuh? sahabat gue si Papam, yang lo lihat gue kali kata. Kira-kira suka lucu tadi. Iya. Suka seru yang gitu. Ada lanjut ya. Gue nih sekarang. Aduh. Boleh di kaki nggak? Jangan Oh, dong. Jangan dong. Bahaya. Refleksi kali. Aduh, ya ampun gue jadi Gimana sih ingat rasanya balas-balas nih? komen gitu. Masa, Bo? Aja. Bahaya loh. Gue lata loh ini. Ya Tekotek tapi deh. ini kan Mana? enggak lah. Pertanyaannya? Pertanyaannya ya, benar atau salah? Olin tuh nggak suka disebut sosialita. Emang kamu perempuan sosialita ya? Nah ini nih gue perlu lurusin nih. Jangan dulu benar atau salah? Salah. Salah, kayak mencet. Bener. Lah gimana sih? Benar, lo nggak suka atau suka? Nggak suka gue. Oh ya, berarti benar. Nggak suka. Konde lu. Untung konde. Untung konde. Gua Gua kata bilang gerut. apa? Berarti lo Untung seneng konde. ya? Konde. Nggak senang. Jadi gini loh. Kenapa Tapi gue lo nggak? itu salah tuh maksud Rum. Ah lu juga deh tadi semua pertanyaan juga salah. Sama. Oh iya kan, emang dia sentimen aja sama gue. Enggak, jadi gini loh, kadang kan orang, emang kenapa sih dengan sosialita? Karena menurut gue gini ya, orang di sini tuh kan berlomba-lomba untuk, pingin dianggap sosialita. Sementara lo tahu nggak sih, sosialita sementara di luar negeri itu sendiri adalah orang yang memang berkecukupan dan banyak berbagi dengan sesama. Yes. That's why socialite ininya, apa namanya, ininya kan namanya. Kalau di sini kan berlomba-lomba, tas branded, arisan, gak pugu, lalalala, pamer-pamer. Rambutnya segimana rambutnya? Rambutnya kadang-kadang gak jelas ya kan, ntar sini kuning, ungu, apa fotografer, tadi pojok mana, minumnya cuma air putih, makan dilihat dulu, PPN gak dibayar gitu kan, gosip aja bawaannya. Dan sampai Tunggu kadang dulu. Satu, kalau ketawa gimana? gitu. Kalau foto gimana? Gitu. Kalau foto. Gitu. Kita pura-pura ketawa yuk. Gitu. Malah sampai kadang saking kepinginnya dianggap sama nama Geng-geng sosialita ya, itu, ya. sampai ada yang rela-rela beli barang fake loh. Oh my god. Iya, tekotek sekarang kan, gitu. Jadi lo nggak suka Nggak sebenarnya? suka, udah gue rakyat biasa. Rakyat biasa ya, tapi bukan rakyat jelata, masih rakyat biasa Pasti ya. Say. tentu tidak. Ya Allah. Ya Allah. Duh, ngeri lagi loh ya. ini. Benar atau salah? Emang mesti begini banget kok di setrum ya? Ya. Olin itu pengen banget oplas biar lebih mentereng, biar Enggak. lebih cantik. Nggak mau lah, gue nggak mau oplas. Jadi benar apa salah? Iya, gue nggak mau oplas. Apa tuh Benar, artinya? benar, Berarti salah, benar. salah. Salah ya, salah. 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 Apa lagi sih, Fer? Gue benci dia begini. Tahu tuh. Aduh. Ngapain pakai di setrum? Nggak tahu gue, nggak bisa. Di setrum begini. Konde lu. Gue benci banget. Pin gue banting deh di barang. Sebel Bohong banget berarti gue. lo pengen oplas lo. Enggak. Kata siapa? Gue gila-gila oplas. Enggak, masalah gini, kalau gue oplas ya kan, terus gue tiba-tiba gue metong, Tuhan gini, siapa lu? Ini siapa ini? Yang saya panggil kan Elizabeth Caroline Mendeng. Ini siapa ini? Perasaan nggak begini ciptaan gue gitu kan, ngeri ya, saya suruh Iya. balik lagi gue.
gitu. Tapi Lu kan balik lagi ke dokternya. Dokternya pingsan lihat lu. dokternya udah metong juga, coy, gimok tuh. Terus cuman kan akhirnya gue mikirnya gini ya, masing-masing orang kan ada yang punya pemikiran masing-masing. Ada orang yang berpikir bahwa gue mau oplas karena gue ingin memperindah ciptaan Tuhan gitu kan. Tapi kalau menurut gue, ya gue sudah dengan nyaman dengan seperti ini, gue nggak perlu oplas lagi. Karena kalau gue oplas, gue berarti insecure dengan diri gue dong. Iya. Tapi ini kita kalau ngomong berandai-andai aja. Iya, iya, Andai iya, aja iya, namanya iya. kalau andai-andai makanya. Iya. Dapat salam dari Upi Andaresta Iya, ya. benar, Andai, ya. Ketawa Umresta. Kalau mau, ya namanya kita hayal-hayal aja. Kalau bisa oplas tuh mau oplas bagian apa? Kagak ya gue. Iya ada pengen aja. Lu pernah nggak nyoba pakai filter-filter? Kan pakai filter dulu bisa kelihatan tuh. Gue kalau pakai filter pakai bencong muka gue. Tapi mendingan gue nggak usah gitu. Jadi lo benar-benar gak kan pengen? Nggak usah lah. Karena menurut gue mendingan gue begini tapi gue dirawat muka gue gitu kan. Iya. Lebih baik muka itu dirawat bukan diedit. Apalagi pakai susuk ya kan. Gitu kalau menurut gue. Tawa aja lo ah. Ya lo kan nggak bisa pakai susu kalau orang lo kerjanya. Nggak bisa, nggak mungkin orang Ya, gue lo makan kan tiap hari tukang makan sate. sate. Lalu kan yang ngipasin gimana sih? Gimana udah lupa. Kalau kamu, Ini acara apa sih? Kalau aku mah ada yang pengen apa yang pengen ada. dirubah? Nggak ada Ini ya? aja udah. Hidung udah Cuma- bagus. Iya udah bibir bagus ya alhamdulillah. Paling Oh, ini malah aja gue ya. sombong loh dia. Paling ini aja ya yang lagi diet. Lagi dia. Pengen bisa ini slim, lebih slim lagi daripada Slim ini. mau. Jangan loh, nanti orang manggil lu Kendall Jenner loh. Jangan dong. Singset. Gak mau dibalik Kendall Jenner. Gue aja kalau di jalan ya, kadang set gue jalan di belakang gitu kan, set. Mbak Krisdayanti gitu, balik badan dong gue. Ya, ternyata Raul Lemos. Terus gue langsung ngomong, sorry, lo bilang apa? Raul Lemos, tapi onderdil gue Amora. Hati-hati dong, masih kecil. Iya dong. Aduh, ya Onderdil gue ampun. Amora, ya kan? Capek deh ngomong sama si Olin ini ya. Oke kalau gitu kan aku capek, Mana kita kata istirahat gue dulu mau ya. dibikin nangis. Jangan kemana-mana. Ah lu mah capek, gue bikin nangis. Ntar aja bikin nangisnya di off air. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Dan cinta Whisper deketin Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta Panjatkan doa pada yang kuasa Bayar hutang hari ini janji bayar Bahwa aku mencintaimu Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Kita dan cinta Kembali lagi di Kita dan Cinta. Sayangnya kita hari ini nggak sempat bikin Olin nangis. Padahal gue udah siapin kanebo loh. Masih. Tisu ya. Oh ini mobil. Masih ada ya, nanti bisa next episode kita siapin khusus untuk Olin aja. Oh aduh. kalau Datang ngeri. jangan sama pasangan, Oh, biar kita gitu bisa bikin ya. nangis ya kan. Gak usah nggak ada pasangan, kameramen sepi gue doang dong di sini ya. Betul bersih ya, Iya, beres iya, begini. iya, Aduh iya, mas, langsung aja deh kesimpulan buat Olin sama buat Fadlan. Buat Fadlan harus banyak-banyak bersyukur. Karena saya lihat ini memang kalau urusan kehidupan, apalagi kalau berkaitan dengan ekonomi, rezeki, bagus banget dia. Bagus banget. Ya Allah. Jadi nggak ada garis sulit gitu. Ada aja gitu jalannya. Makanya Mau nanya, garisnya bisa nyambung sini. Kita. jadi kalau bisa itu benar-benar banyak disyukuri. Tapi memang tinggal soal jati diri tadi. Prosesnya kan masih terus berlangsung. Jangan sampai patah arang lagi aja. Terus mulai untuk menerima dengan ikhlas apapun yang sudah menjadi garisnya. Gitu. Kalau Olin kan karakternya yang sangat keras dan suka mengeras ini. Iya kan? Suka hal yang keras apa gimana sih mas? Maksudnya Suka yang keras. Itu ya. bener-bener kalau bisa jangan sampai memang terulang lagi nih peristiwa yang dulu. Jadi kalaupun sekarang lagi dekat, benar-benar sangat didiskusikan banget untuk jangan sampai nanti ketika sudah Pernikahan. ketok untuk menikah, permasalahannya seperti seakan-akan kayak orang kaget padahal sebetulnya kita udah tahu akan seperti apa. Ya. Nah jadi jangan sampai nanti
pernikahannya hanya cuma numpang lewat gitu. Karena saya ngeliat masih egonya ini loh masih kuat-kuat semua ini gitu. Jadi kalau bisa agak diturunin levelnya gitu. Kalau enggak nanti benturan mulu nanti. Gitu. Ya, Dan yang menarik, menyambung aja gue. yang menarik adalah akan ada compete sepertinya. Apa? Ada compete. Kompetitor. Dari, maksudnya akan ada datang lagi nih, satu ke Olin yang akan jadi compete. Maksudnya Jadi apa tuh? ada yang suka sama kamu juga nanti satu. Lo perlu dijelasin, udah dialusin, lo makanya diminta ditegesin Ya kan gue lagi. kagak paham. Jadi ada yang suka lagi juga, nah itu menjadi compete. Nah akhirnya nanti itu bisa jadi bahan pertimbangan banget. Kalau yang dengan yang sekarang sudah makin yakin, nanti dengan adanya orang baru makin yakin, ya dia tetap terpilih. Tapi kalau enggak, ini bisa jadi pertimbangan lain. Aduh, Olin. Gak apa-apa lah, hidup kan memang memilih. Oke, maksud aku jangan sampai tadi coba tadi selewat doang, tadi kamu gabung sama mamanya Fadlan. Nauzubillah min dzalik. Jangan begitu. Nepa lo, keluar lagi lo ntar. Tebak. Aduh, thank you Olin, thank you Fadlan udah main kesini. Thank Ketika you. Cinta. Aduh, mudah-mudahan pokoknya ya semua yang dibaca nama Ferry yang baik-baik kita ambil. Ya mudah-mudahan dijadikan ya acuan buat untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Pokoknya kita berdoa lah. Pokoknya apapun yang terbaik untuk kalian berdua. Amin. Ya Allah. Terima kasih juga untuk semuanya yang udah menonton kami di Kita dan Cinta. Sampai ketemu lagi. Thank you ya. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Kaulah segalanya untukku, dan kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang